Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas PJBL Kepemimpinan, materi tentang biografi tokoh Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa dengan Gus Dur. Selanjutnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Nur Hafid dari Prodi Peternakan Rombel 1. Halo, perkenalkan namaku Nurul Hatimah dari Rombel 1 Peternakan. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Nur Azizah dari Rombel 1 Peternakan. Hai, perkenalkan aku Teddy Reva dari Peternakan Rombel 1. Berikut ini adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama adalah biodata dari Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur adalah presiden keempat yang menjabat pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Beliau lahir pada 7 September 1940 yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Sebagai anak pertama dari 6 bersaudara, ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, pendiri Nahdlatul Ulama, dan ibunya adalah Haji Sholihah. Gus Dur dikenal karena pluralismenya dan penghormatannya terhadap keanekaragaman dalam berbagai aspek, terutama etnis, agama, dan ras. Selama masa jabatannya sebagai presiden, beliau berhasil menurunkan rasio ketimpangan ekonomi menjadi 0,31 yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009 pada usia 69 tahun. Dan beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Berikut ini adalah beberapa biodata dan riwayat yang dimiliki oleh beliau Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah pendidikan. Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur berpindah dari Jombang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan karena mengikuti ayahnya, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Ia lulus dari kelas remedial pada akhir tahun dan memulai belajar ilmu Islam dan bahasa Arab pada tahun 1965. Yang kedua adalah politik. Di dalam politik, Gus Dur menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 1999. Ia menggantikan B.J. Habibie, kemudian ia menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga 23 Juli 2001. Yang ketiga, dikenal dengan Bapak Pluralisme Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme yang menjunjung tinggi keberaneka-ragaman di berbagai aspek, terutama suku, agama, dan ras. Yang nomor 4 adalah ekonomi. Di dalam sektor ekonomi, Gus Dur berhasil menurunkan rasio ketimpangan ekonomi menjadi 0,31, yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik transformasional. Berikut adalah beberapa karakteristik dari tipe kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu karismatik. Gus Dur menonjolkan sikap karismatik yang dimiliki saat mengambil keputusan, tetapi tanpa kekerasan dan tekanan. Hal ini memungkinkan banyak orang untuk menghargai dan mendukung pemimpinnya. Yang kedua yaitu transformasional. Kepemimpinan Gus Dur melibatkan pengangkutan transformasi dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan masyarakat. Beliau mencoba untuk mengubah cara politik dan mengembangkan ekonomi di Indonesia selama masa pemerintahannya. Yang ketiga yaitu pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman dari berbagai aspek, terutama etnis, agama, dan ras. Hal ini memungkinkan banyak golongan dan pemilik mati di Indonesia untuk merasa terima kasih dan terlibat dalam pembuatan keputusan pemerintah. Yang keempat yaitu pengaruh kepada masyarakat.
Dan yang terakhir yaitu pengembangan demokrasi. Gus Dur membangun demokrasi, kebebasan pers, dan berbicara selama masa pemerintahannya. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk lanjut meningkatkan keberadaan demokratis dan mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Seperti yang telah disampaikan tadi, tipe kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid merupakan tipe kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tipe kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai aspek dan juga dapat berkontribusi dalam peningkatan keadaan demokratis di Indonesia. Pada materi yang ketiga yaitu tentang pencapaian beliau. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Selama masa jabatannya, tentunya beliau banyak sekali menorehkan prestasi penting bagi Indonesia. Seperti diantaranya yang pertama yaitu mereformasi politik dan ekonomi. Gus Dur mengatasi masalah desintegrasi dan konflik di Indonesia dengan menerapkan kebijakan reformasi. Hal ini membantu dalam memperbaiki gagal politik dan ekonomi yang ada sebelumnya. Dan yang kedua adalah mempertahankan demokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid menjadi tokoh dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam mengeluarkan pemilikan yang lebih transparan dan efisien. Prestasi yang ketiga yaitu menjaga hak asasi manusia. Gus Dur menegaskan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia selama masa pemerintahannya. Yang keempat yaitu melindungi budaya kelompok minoritas. Maksudnya, Presiden Abdurrahman Wahid melindungi budaya kelompok minoritas dan menjunjung pluralisme di Indonesia. Prestasi yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur. Meskipun fokus utama pemerintahannya adalah reformasi politik dan ekonomi, Gus Dur juga menghargai pentingnya infrastruktur dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur selama masa pemerintahannya. Prestasi yang keenam yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Gus Dur mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan mengatasi ketidakpastian masyarakat. Yang ketujuh yaitu Gus Dur merupakan pelopor pengakuan dari agama Konghucu. Gus Dur merupakan pelopor dari pengakuan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Gus Dur juga menetapkan Imlek menjadi hari libur bagi penganutnya. Di kemudian hari oleh Megawati, Imlek ditetapkan menjadi hari libur nasional. Hal ini berarti bahwa Gus Dur mengakui agama turunan etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Padahal pemerintahan Orde Baru sangat mendiskriminasikan etnis tersebut. Dan prestasi yang terakhir yaitu Gus Dur juga memperjuangkan nasib para Napol dan Tapol. Gus Dur juga memperjuangkan nasib para Tapol dan Napol dengan mencoba mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI. Meskipun tidak berhasil sampai Gus Dur lengser, akan tetapi MK melalui putusan perkara nomor 011-017 PUUI 2003 telah menyatakan bahwa bekas PKI berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Apabila Gus Dur tidak memprakarsai mosi untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, saya rasa tidak akan ada pihak yang berani menggugat Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60 huruf G tersebut. Dalam pencapaiannya, Presiden Abdurrahman Wahid menjadi pergolakan dalam penanganan dan pengembangan di Indonesia dalam berbagai aspek, seperti pada reformasi politik, ekonomi, dan masyarakat. Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh muslim dan politis yang terkenal pada masa pemandangan demokratis dan perjuangan hak-hak kaum di Indonesia. Ia juga menjadi pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari bidang politik. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Ia dikenal sebagai Bapak Pluralisme dan Pengembangan Demokratis di Indonesia. Sekian pemaparan tugas PJBL Kepemimpinan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.